ruangan mana aja di rumah yang biasa Ayu lihat, wujud-wujud. Sudah dikeluarin. Sudah dikeluarin. Apa bentuknya? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Pemirsa Rukia, saat ini saya sudah bersama Sri Ayu. Menurut Sri Ayu, dari sejak usia dini dia sudah mempunyai teman berwujud makhluk gaib. Anak-anak kecil berupa perempuan ya. Tolong diceritakan apa aja sih yang dia lakukan masa kanak-kanak itu? Waktu saya umur 4 tahun itu saya udah mempunyai teman yang gaib. Dia berupa sosok perempuan yang suka ganggu saya. Awalnya sih baik, nemenin saya main, tapi lama-kelamaan efeknya jadi buruk ke saya. Efeknya ganggu saraf otak, jadi suka lemot gitu. Terus suka sakit-sakitan terus, apalagi di anggota sebelah kanan. Ustadz Ajimam, ini kan sedikit banyaknya kita sudah mendengar ya pengakuan dari Sri Ayu ini. Nah, kalau menurut Ustadz Ajimam, sebenarnya kasus apa yang menimpa adik Sri Ayu ini? Yang pertama, kemungkinan besar ini sinyal gangguannya adalah dari jalur nasab. Yang kedua, tipe nasabnya ini nasab yang mencintai. Kita gerak ke dalam. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baru saja membaca ta'awudz, tiba-tiba Haryani, ibunda dari Sri Ayu, sudah dikuasai kekuatan jin, disusul oleh Sri Ayu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa, jenis jin yang suka ketawa ketiwi seperti ini itu biasanya membisikkan sesuatu yang membuat manusia mudah emosi, mudah marah, sehingga ketika marahnya meluap-luap jantungnya error. Biasanya mereka bercokol di jantung. Ya, wallahu a'lam. Keluar ya. Di kamar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu 5 anak ini tetap berceloteh, tapi Ustadz tidak mengacuhkannya. Wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Melihat mereka semakin terpedaya oleh aura magis, Ustadz mendoakan mereka secara bersamaan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Keluar.
Ya, Ustadz Azimam bisa dijelaskan kenapa nih selama lagi bereaksi dia terus menutup kedua telinganya? Pertama, dia memang menghalang-halangi kebenaran untuk dia dengarkan. Jadi dia memang punya tabiat buruk, yaitu menolak kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, telinga juga adalah salah satu tempat bersemayamnya bangsa jin ketika kita tidur. Ya, kita malas dengar azan, kita malas dengar ngaji, dengar ceramah dengan kata-kata yang baik, karena mungkin mereka bertengger di telinga kita. Maka ada ketika wudhu disunahkan oleh Rasulullah untuk membersihkan telinga dengan sempurna. Selebihnya ya ini adalah gangguan tipe-tipe jin yang sudah merasa nyaman. Saking nggak mau dipisahkannya, dia bersikukuh untuk ada di dalam tubuh manusia, bertahan. Mau kita ngapain aja dia bertahan. Setelah emosinya kian mereda, Ustadz segera menasehatinya. Ibu, ikhlas nggak anaknya diganggu sama jin? Enggak. Suka nggak? Enggak. Mau nggak maafin dia? Mau. Mau ya. Ibu maafin. Iis, kalau kamu udah dimaafin, kamu bersyukur. Ya, keluar dengan cara yang baik. Insya Allah Allah kirimkan kepada kamu pengganti-pengganti dari Ayu ya, yang lebih baik. Oke Mbak Indah, tolong digosok di pangkal hidungnya sampai atas, pelan-pelan ke atas. Di sela-sela terapi, Ustadz meminta saya mengelus-elus kening Sri Ayu dengan lembut. Nah, teknik ini nih berguna sekali untuk menenangkan jiwanya. Nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kala Sri Ayu mulai tenang, Fitri Nuraini ikut bereaksi. Ustadz Azim, kenapa tadi ketika Ustadz meminta saya untuk mengusap secara halus, tiba-tiba kakaknya pun Fitri ikut terserang nih Pak Ustadz ini. Apakah memang jin ternyata menyerang secara keseluruhan keluarganya Ayu? Pertama di sini kemungkinan ada ikatan nasab yang kuat ya. Ikatan jin nasab yang kuat biasanya bertengger di khayshum. Pemirsa, di sini nampak jelas bahwasanya gangguan jin-jin yang terwariskan dari leluhur amat sangat mendominasi keluarga ibu ini. Ya, subhanallah. Makhluk gaib masih enggan melepaskan pengaruhnya dari perempuan-perempuan muda ini. Namun, itikat baik kami tak diterimanya dan jin ini terus berbuat ulah. Ayo kontrol dirinya yuk. Akhirnya, Ustadz berinisiatif kembali meminta gadis ini menghirup zaitun dan habah barokah yang dicampur dengan herbal-herbal lainnya. Udah aja, nggak apa. Ayo kontrol yuk, kontrol. Menghirup ramuan itu tentu ada tujuannya, yakni tidak lain dan tidak bukan mengobati gangguan jin yang berpusat di al-hoysum atau pangkal hidung. Ya dihirup, bismillah. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kesadaran Sri Ayu dan Fitri telah kembali. Mudahan umur, hidung. Akan tetapi, Fitri masih merasakan ada sesuatu yang tidak beres di kepalanya. Bismillah, bismillah, bismillah. Ustadz lalu memandunya untuk menghilangkan semua energi buruk yang masih tersisa di bagian kepalanya. Hadiru. A'udzubillah. Pemirsa Rukyah, rupanya keluhan-keluhan yang mereka rasakan berbeda-beda. Sri Ayu mengutarakan indera keenamnya terbuka lebar hingga mampu menembus dimensi lain. Sedangkan Fitri mengungkapkan selalu merasa sakit di area kepalanya. Namun apa yang dialami anak-anaknya tidak sama dengan yang dirasakan Haryani. Perempuan berkulit sawo matang ini mengutarakan kerap mengalami masalah di bagian lidahnya. Lidahnya sering terasa keluh, sulit melakukan pengucapan di area wajah, mulut, rahang mengalami kelemahan, dan mudah lupa. Ya, pemirsa Rukyah, saat ini saya akan dibantu oleh Ustadz Iksan. Nah, Ustadz Iksan bisa dijelaskan bagaimana caranya agar menenangkan jantung ibu supaya tidak menjadi tempat untuk bermukimnya jin-jin tersebut. Ya, kalau di
meridian jantung itu mulai dari ketiak. Dari ketiak. Kemudian sampai ke kelingking. Titik-titik untuk penenangan jantung dan untuk jantung saya kasih ini di daerah. Dan kemudian ibu agak ditekan. Nah, ketika dibuka, buka sedikit tuh. Nah, Caranya bagaimana agar menenangkannya? Dipijat. Tidak perlu pakai tenaga? Tidak perlu tenaga. Dipijat seperti itu. Gini aja ya? Gini aja ya. Pijat, tangan. Gitu. Dan kemudian di sebelah sini juga sama. Dipijat juga seperti itu. Sini juga ya? Gitu. Ibu, bagaimana setelah ibu terapi sendiri tangannya? Yang dirasa bagaimana? Tenang? Ya. Langsung ya, tenangnya. Alhamdulillah. Karena itulah Ustadz mengambil keputusan untuk meruqyah rumahnya yang terletak di Kecamatan Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Ya, yuk bisa tunjukkan ruangan mana aja di rumah yang biasa Ayu lihat. Keanehan demi keanehan sering terjadi di rumahnya, terutama di kamar tidur Sri Ayu. Fitri mengungkapkan, jika semua kegundahan yang dialami Sri Ayu sehari-hari seakan hilang tak berbekas setelah memeluk erat guling yang tersimpan rapih di kasurnya. Langkah selanjutnya ialah Ustadz membuat air ruqyah dicampur dengan bubuk bidara untuk disiram ke area sekitar rumah. Sekejap, ibu dan kedua anak perempuannya terkena gangguan makhluk gaib kembali. Ya, pemirsa ruqyah, ketika Ustadz Ajimam sedang menetralisir rumahnya Ayu, tiba-tiba Ayu dan sang bunda merasakan begitu kepanasan ya. Hawa yang tiba-tiba berubah menjadi panas. Yang tadi sejuk berubah menjadi panas. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a mutasaddian min khasyatillah. Tak lama kemudian, keluarga Haryani sudah merasakan ketenangan. Tak ada lagi gangguan aneh yang mereka rasakan seperti sebelumnya lagi. Alhamdulillah. Sudah kita saksikan tadi, pemirsa ruqyah sekalian, bagaimana tipu daya bangsa jin mengelabui manusia. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Yang makna singkatnya, Syekh As-Sa'di di dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman, bahwasanya fa'il di sini bisa mengacu ke dalam dua kalimat. Bisa jadi fa'ilnya itu rijalum minal insi, bisa jadi rijalum minal jinni. Maka di situ Allah tegaskan fazaduhum rahaqa. Kerugian bagi siapa? Bagi bangsa jinnya juga manusia. Karena apa? Karena melahirkan kesyirikan dan memohon pelindungan kepada selain Allah. Na'udzubillah. Lalu yang kedua, perbaikilah wudunya sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Mengapa? Karena di balik sunnah, di balik sesuatu yang diwajibkan, itu semuanya mengandung keberkahan-keberkahan yang mungkin kita tidak tahu sebesar apa keberkahan itu. Maka perbaiki wudunya supaya apa? Supaya salatnya bisa lebih khusyuk. Karena Allah berfirman juga di dalam surah Al-Mu'minun ayat 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga kedua. Orang-orang beriman amat sangat bahagia. Mereka menjadi orang-orang pemenang. Mengapa? Karena mereka khusyuk di dalam salatnya. Pemirsa ruqyah, saatnya kita mendalami kasus gangguan jin yang menimpa Rizky Wahyudi sejak setahun yang lalu. Ya, Mas Rizky, bisa disampaikan kepada Ustadz Ajimam sebetulnya apa yang terjadi sama Mas Rizky setahun belakangan ini? Tahun kemarin saya mulai merasa gelisah, Mbak. Kalau ke masjid gitu, keperasaan takut gitu. Ada yang nggak enak di dada. Terus kalau denger ceramah di YouTube kayak mau berontak gitu. Terus saya coba ruqyah beberapa kali, tapi kayaknya dia tuh ngebandel gitu, nggak bisa, susah keluarnya. Iya, Ustadz Ajimam, apakah memang ada makhluk-makhluk yang khusus mengganggu kehusukan orang untuk beribadah? Memang hampir seluruh tentara iblis itu kerjaannya mengganggu manusia dan tidak
tidak membuat tidak nyaman manusia untuk beribadah. Ini apalagi jin-jin kufar al-bawah ya, yang kafirnya tingkat tinggi. Itu amat sangat dominan mengganggu di kolbu manusia, menimbulkan was-was, juga biasanya lebih dominan suka ke kamar mandi. Langsung kita ruqyah insyaallah. Wa'alaikum bikalimatillahhi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara'a. Sesudah menggenggam informasi, Ustadz Aziman langsung melakukan terapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersyukur setelah berjuang menolak semua pengaruh buruk yang disebabkan oleh makhluk gaib, ingatan lelaki kelahiran tahun 1986 ini pulih. Pemirsa, tadi kita saksikan ya, Kang Rizky ini reaksinya aneh-aneh ya. Sungguh itu semua adalah tipu daya syaitan ya. Dan Allah sudah menegaskan di Al-Quran, Inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Yang maknanya sungguh tipu daya syaitan amat sangat lemah. Maka jangan dihiraukan. Coba kita fokus, mohon kesembuhan, juga hidayah untuk kita semua. Ya, pemirsa Ruqyah, saat ini saya bersama Mas Rizky juga Ustadz Azimam sudah berada di rumah Mas Rizky. Nah, saatnya kita menyusuri setiap ruangan-ruangan yang diyakini sudah terikat oleh kekuatan makhluk gaib. Di mana aja Mas Rizky bisa ditunjukkan? Anak ketiga dari 3 bersaudara ini mengaku sering bermimpi buruk dan sering terbalut perasaan negatif. Hal ini membuat Ustadz Aziman memutuskan untuk mendoakan Rizky di tempat tinggalnya yang berada di Jalan Terusan Cikampek Raya, Antapani, Bandung. Alhamdulillah, apa yang dirasakan selama Kang Rizky tinggal di sini? Kalau ini kamar saya, kalau saya tidur suka ada kayak erup-erup gitu bahasa Sundanya, apa? Ya, ketindihan. suka ketindihan. Tapi di sini Mas pernah ditanam sesuatu atau Mas pernah menyimpan pemberian dari orang-orang yang dianggap Mas pintar? Kalau ditanam sih enggak sih ya. Kalau untuk dirajah, ditempel dinding pernah gitu. Kini, sampailah kita pada tahapan membuat air ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di dalam dunia ruqyah, air juga berperan penting untuk membantu proses penyembuhan, baik diminum, dimandikan, disiramkan, supaya bisa menghancurkan buhul-buhul sihir yang ada di sekitar rumah. Tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Setelah air tersebut diruqyah, sekarang Ustadz menyiramkan air tersebut ke titik-titik di sekitar tempat tinggal keluarga Rizky. Diawali di area depan rumahnya. Konon di titik ini pernah ditanam sesuatu untuk tujuan tertentu. Terus di mana lagi? Ada yang naburin gitu orang di situ, nggak tahu apa gitu. Terus kakak saya di balik jendela kan nggak kelihatan. Berarti menyaksikan ya, kalau ada orang yang lagi menaburkan. Di balik jendela. Ya. Berikutnya, giliran dalam rumahnya yang Ustadz siramkan air ruqyah. Ini yang saya mimpi di sini ada sesuatu. Di dalam mimpi ada menurut saya. Mimpi apa di dalam mimpi itu? Waktu kecil sih, tapi masih ingat sampai sekarang gitu. Apa itu? Kayak
gerabah dari emas gitu, tapi dalam mimpi aja. Saya ada. coba, tapi beton susah. Oh gitu, nggak apa, dibuka aja. Subhanallah. Oh ini pernah dibongkar? Pernah dibongkar, cuman bawahnya kayak oh beton. Gitu, baik. Subhanallah. Ya kita husnuzon. Ya, kita tidak meyakini mimpi itu, tapi ini adalah tidak dilarang juga kita waspada terhadap hal buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berarti memang ada jin yang bisa ya menunjukkan sesuatu di titik-titik tertentu ya Pak Ustadz ya? Biasanya jin asap itu. Jin yang terwariskan dari leluhur atau jin yang pernah katakanlah ada ikatan dengan keluarga beliau. Ya Allah alam. Memang ada yang seperti itu. Di kamar inilah yang pernah ada kejadian ganjil dan sempat membuat seisi rumahnya tak punya nyali. Seperti tempat-tempat sebelumnya, kamar ini pun disiramkan air ruqyah. Alhamdulillah, selesai rumah ini dibersihkan dari kekuatan-kekuatan gaib, tidak lagi terasa hawa panas, justru sekarang terasa sejuk dan nyaman. Iya, Mas Rizky, semua tahapan terapi ruqyah sudah tuntas nih. Sekarang gimana yang dirasakan Mas Rizky? Alhamdulillah ya udah enakan kalau ke masjid dari ringan gitu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu gejala-gejala lainnya bisa diceritakan? Sebelumnya kalau mau ke masjid berat gitu, kayak mau perang. Tadi alhamdulillah ringan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah tanda juga ciri bahwasanya bangsa jin sudah tidak betah di dalam tubuh Kang Rizky, begitu ya. Saran saya untuk Kang Rizky untuk memerangi itu semua, ini perlu kerjasama dengan seluruh keluarganya, khususnya istrinya. Ya, yang pertama biasakan amalkan amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah SAW. Sekalipun tak mampu semuanya, ya setidaknya ada 1, 2, 3 amalan yang istiqomah yang bisa diamalkan bersama-sama. Misalnya puasa Senin Kamis, atau mungkin makan bersama, itu juga amat sangat penting. Dan makannya pakai tangan kanan, baca bismillah. Karena setan-setan makannya dengan tangan kiri, berdiri, juga tak suka bagi-bagi. Gitu ya. Dan untuk pemirsa, apabila ada yang merasakan keluhan-keluhan semacam beliau, yakini bahwasanya setiap penyakit ada obatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawaun. Fa'idha usibat dawa'ud da'i bara'a bi'idnillah. Yang maknanya setiap penyakit pasti ada obatnya. Dengan catatan obatnya tepat, caranya juga tepat. Dan selain itu kita harus mengingat Allah dalam setiap kondisi. Ketika sehat, ketika sakit dan lain sebagainya. Mengapa? Karena Allah berfirman juga di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada aku, kata Allah. Wala takfurun, dan janganlah berbuat kekufuran. Arsyadani Allah wa iyyakum. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.